Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai lembaga politik. Materi mengenai lembaga sosial, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan juga lembaga agama dapat dilihat di link di atas ini ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita belajar mengenai lembaga politik. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga politik? Lembaga politik merupakan lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Membahas lembaga politik pastinya sangat erat kaitannya dengan proses kehidupan suatu negara. Lembaga politik dapat ditemukan dalam setiap masyarakat. Fungsi lembaga politik adalah 1. Memelihara ketertiban di dalam masyarakat baik secara persuasif maupun paksaan fisik. 2. Mempertahankan negara dari ancaman atau serangan negara lain, baik melalui diplomasi ataupun perang. 3. Mengusahakan kesejahteraan umum. 4. Lembaga politik mengakui keberadaan dari persaingan untuk memperoleh kekuasaan, sehingga lembaga politik harus dapat mengatur proses politik agar tidak mengancam keutuhan bangsa dan negara. John Locke mengemukakan doktrin trias politica, yang merupakan prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dalam doktrin trias politica, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Lembaga eksekutif merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga ini umumnya terdiri dari kepala negara beserta wakil dan menteri-menterinya. Lembaga legislatif merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Berperan penting dalam melakukan pengawasan serta kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan juga DPD. Lembaga yudikatif merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Terdiri dari Mahkamah Agama, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif ya teman-teman, dengan tujuan agar lembaga yudikatif dapat berfungsi dengan wajar, demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video ini, lembaga politik berkaitan erat dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta bentuk kekuasaan. Bentuk negara itu apa saja sih? Terdapat 2 bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Memiliki 1 pemerintahan, 1 parlemen, 1 lembaga peradilan, dan 1 konstitusi. Misalnya, Indonesia yang memiliki 1 presiden, 1 DPR, dan 1 konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, negara federal, di mana di dalam suatu negara terdapat negara bagian yang memiliki konstitusi dan lembaga peradilan sendiri. Namun, ada juga yang menggunakan konstitusi serikat. Contohnya, Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia. Setiap negara bagian memiliki pemimpin dan undang-undang masing-masing. 3 macam bentuk pemerintahan yaitu, yang pertama republik, merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh presiden. Contohnya Indonesia, Korea Selatan, Iran, dan masih banyak lagi. Yang kedua, monarki, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja dan ratu yang didapat berdasarkan garis keturunan. Contohnya Inggris, Thailand, Belanda, dan juga Spanyol. Ketiga, kekaisaran adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar yang diperoleh secara turun-temurun dan berlaku seumur hidup, misalnya Jepang. Kekuasaan di dalam suatu masyarakat dapat diperoleh menggunakan 3 cara teman-teman. Yang pertama, kewibawaan lahiriah yang telah dimiliki oleh seseorang sejak dia dilahirkan. Yang kedua, tradisi atau keturunan, misalnya putra raja yang secara otomatis menggantikan sang raja. Dan yang ketiga, pemberian secara formal, misalnya presiden yang diangkat oleh parlemen seperti yang dianut oleh negara kita, Indonesia. Teman-teman semua, sekarang kita pastinya semakin menyadari bahwa pemerintahan Indonesia terdiri dari berbagai lembaga politik.
Kita juga pastinya menyadari jika setiap orang dalam lembaga politik berupaya untuk mencari ataupun mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita memiliki rasa cinta kepada tanah air sehingga kita dapat bergabung dan menjadi bagian dari lembaga politik yang ada di Indonesia untuk kemajuan bangsa kita dan bukannya untuk sekedar mencari kekayaan dan kekuasaan pribadi.